Semangat pagi Ragraha Friends, kembali lagi di Kupi Kuy, kulik properti kuy. Ya, dengan saya Julia. Di episode kali ini kita akan kedatangan tamu-tamu spesial. Nah, Ragraha Friends bisa lihat kan, biasanya kita selalu di studio. Episode kali ini kita ada di outdoor dengan udara yang sejuk dan di taman yang sangat nyaman. Nah, mau tahu siapa aja bintang tamu kita? Berikut profilnya. Semangat pagi Era Friends. Pastinya bulan ini adalah bulan yang penuh keceriaan. Pada tanggal 17 Agustus lalu, kita baru saja memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-46. Merdeka! Dan pastinya tanggal 21 Agustus lalu kita juga merayakan ulang tahun Era Graha yang ke-29. Wih, seru banget ya. Episode spesial Kupi Kuy kali ini kita akan menghadirkan bintang tamu yang pastinya spesial loh. Yang pertama ada Ibu Feni Cahyono. Ia adalah member broker Era Graha sekaligus tim leader achiever loh. Wanita kelahiran Semarang tahun 1955 ini berhasil membangun Era Graha sejak tahun 1992. Ibu Feni dijuluki sebagai The Legend dan mendapat penghargaan Top Regional Member Broker tahun 2019. Masih ingat dengan Ibu Murni Cahyono? Ya, beliau adalah tim leader dari Spirit Team. Wanita kelahiran Semarang tahun 1965 ini telah bergabung ke Era Graha sejak tahun 2002 dan telah menerima banyak penghargaan seperti penghargaan Top 7 tahun 2018 dan Top 5 pada tahun 2019. Selain Ibu Murni, kita juga akan berbincang-bincang kembali dengan Ibu Sri Hadi. Ya, ia adalah tim leader dari Smart Team. Wanita kelahiran Kediri 1958 ini telah bergabung ke Era Graha sejak tahun 2004. Ibu Sri juga mendapatkan banyak penghargaan. Salah satunya adalah penghargaan MRC di Australia. Hayo, siapa yang tahu host Kupi Kuy kita pada episode pertama? Ya, dia adalah Raymond Gunawan, tim leader dari Powerful Team. Pria kelahiran Jakarta tahun 1980 ini bergabung ke Era Graha pada tahun 2003. Ia berhasil mendapatkan gelar Diamond Producer dan Top Producer Secondary Market 2016. Dan yang terakhir ada wanita cantik penuh talenta, sekaligus host Kupi Kuy juga. Ia adalah Catherine Mulya, tim leader dari Elite Team. Ibu Catherine bergabung dengan Era Graha pada tahun 2010. Wanita kelahiran Jakarta tahun 1978 ini juga mendapatkan banyak penghargaan. Salah satunya Top 50 Era Indonesia. Wih, kece-kece banget ya para tim leader ini. Kalau gitu langsung aja deh kita panggil host kita hari ini, Julia. Selamat pagi Era Graha Friends. Ini dia para bintang tamu kita hari ini. Sangat spesial bukan? Seperti sebelum saya katakan bahwa tamu-tamu kita hari ini spesial dari sebelum-sebelumnya. Selamat pagi semua para tim leader. Selamat pagi. Ya, sebelumnya saya akan perkenalkan di sebelah kanan saya ada Pak Raymond dari tim mana Pak? Powerful. Berarti kuat ya Pak timnya Pak? Iya. Nah, Bisa mengangkat barang. Di samping Pak Raymond ada Ibu Sri dari tim Smart. Wih. Kemudian di samping Ibu Sri ada Ibu Catherine dari tim mana Bu? Tim Elite. Tim Elite. Oke. Kemudian di sebelah kiri saya ada member broker kita, Ibu Feni Cahyono. Selamat pagi. Ibu juga sebagai tim leader ya Bu ya? Tim achiever. Tim achiever. Oke. Di samping Ibu Feni ada Ibu Murni dari tim Spirit. Luar biasa hari ini. Holy Spirit. Tamunya sangat spesial.
para tim leader, kali ini kita akan ada tanya jawab. Ya, tapi ini tanya jawab bukan tanya jawab mau interview kerja, jadi santai aja, jangan tegang ya. Pertanyaan pertama untuk para tim leader, untuk Bu Catherine, Bu Sri, Pak Raymond, dan juga Bu Murni. Nanti untuk Bu Feni khusus pertanyaannya. Oke, pertanyaan pertama, pengen tahu dong alasannya waktu itu mau gabung ke ERA dan mau jadi agent properti. Apakah mungkin dulu cita-citanya emang jadi agent properti, dan kenapa memilih ERA Graha? Mungkin pertama bisa dari Ibu Sri. Saya itu biasa kerja ya. Biasa kerja dari sambil kuliah itu kerja. Kemudian tiba-tiba di usia 47 ya, kantor tutup. Istirahat 2 bulan. Istirahat 2 bulan ternyata nggak enak, kayak nggak berguna gitu ya. Saya lihat iklan ERA Graha buka gitu ya, buka fleksibel gitu. Saya pikirkan kalau usia di atas 40 kan bagus yang fleksibel gitu ya. Fleksibel waktunya, Bu. Fleksibel waktu. Saya coba, nggak kebayang apa sih gitu property agent itu kan. Kalau dulu di kantor kan kerjaan sudah ada, masuk ke situ bingung gitu kan. Tapi ya ingin tahu aja. Satu, ingin tahu property agent itu seperti apa. Yang kedua, ya saya harus berkegiatan gitu. Harus berkegiatan aja. Ternyata ya menyenangkan ya. Menyenangkan. Tapi sebelumnya apakah memang dulu di bidang properti juga, Bu, pekerjaannya? Yang terakhir sih sedikit-sedikit nyerempet di office service kayak itu. Pernah situ 8 tahun sebelumnya. Tapi itu kan semua sudah disiapkan sama kantor ya. Jadi ya memang nyerempet hampir sama. Nyerempet hampir Ya. sama. Jadi dasar-dasarnya paham ya, Bu ya? Kurang lebih ya. Seperti itu ya, Bu. Bahan bangunan. Kalau untuk Ibu Catherine, saya berkeinginan untuk join di sebuah kantor property agent. Yang pertama sebenarnya pengen ada extra income, karena waktu saya join itu saya adalah seorang ibu rumah tangga yang anaknya masih kecil-kecil. Jadi pengen tetap punya pekerjaan yang produktif, tapi sama kayak Bu Sri tadi, harus bisa ada waktu yang fleksibel ya, jadi bisa tetap urus anak, cuman tetap bisa produktif. Terus kenapa pilihnya property agent? Soalnya kan sebenarnya pilihan ada beberapa ya. Saya pikir kalau jualan rumah tuh pasti income-nya besar. langsung uang ya, Bu ya? Pasti income-nya besar. Amount-nya kan besar kan, Besar ya? jual rumah kan amount-nya besar. Harusnya komisinya jadi ikut besar ya. Gitu. Bukan rumahnya yang besar ya. Rumah besar, harganya pasti juga besar gitu ya? Yes. Oke, ada lagi, Bu? Itu aja. Cukup, oh iya. Tapi sebelumnya Pak sudah pernah di properti sebelumnya, Bu? Belum, sama sekali Sama belum. sekali. Berarti belajar dari awal ya, Bu ya? Belajar dari awal. Oh, luar biasa tuh. Seharusnya Tanya. sudah pernah tahu. Harusnya Kan sudah- ibu rumah tangga. ibu rumah tangga ngurus rumah. Iya, ngurus rumah. Ngurus rumah. Oke, kalau Pak Raymond bagaimana, Pak? Saya, oh. Ya, sebelumnya sih sebenarnya dulu awalnya tuh bergabung di ERA Graha karena saya pernah magang di kantor ERA Graha. Jadi magang waktu saya kuliah. Jadi pada saat itu belum memahami sebenarnya pekerjaan seorang agent. Tapi setelah lulus kuliah, kayaknya menarik juga nih dunia marketing ya dan sales. Dan juga sepertinya sih dari sejak saya SMP, area Pondok Indah tuh selalu dalam ingatan saya gitu loh. Jadi iya, karena dulu sempat ngelihat waktu kecil kan, SMP itu kan pernah ke Pondok Indah, terus ngerasa Pondok Indah tuh areanya tuh enak banget gitu, nyaman gitu. Salah satu perumahan yang paling nyaman lah di Jakarta gitu loh. Nah, sampai setelah lulus ya akhirnya pengen coba, dan juga saya bicara sama Bu Feni, akhirnya diterima. Jadi Sudah akhirnya diterima. Jadi ya saya coba jalanin meskipun jarak ya, karena rumah dan kantor kan lumayan jauh. Tapi saya dengan tekad, meskipun ada masanya di mana saat itu saya belum fokus, tapi akhirnya saya fokus
Jadi ternyata dunia agent property, sales marketing ini cukup menarik dan juga bisa menghasilkan gitu. Dan juga utamanya sih bisa melayani ya, berkarya di dalam pelayanan, di dalam lingkungan kerja gitu. Lingkungan kerja. Iya. Tapi sebelumnya Pak, latar belakang pendidikannya ada bagian marketing gitu Pak, atau Oh iya. jauh dari itu? Ada sedikit sih, karena kan jurusan saya manajemen informatika, sekarang dirubah jadi sistem informasi. Dulu ada sedikit belajar manajemen, belajar IT juga gitu. Tapi memang di jodohnya ke marketing ya, karena di IT saya logikanya kurang. Jadi kalau misalnya suruh compile program dulu gagal terus, nggak bisa. Ya. Iya, gagal terus. Kode-kode. Ya udah, mungkin jodohnya di sini. Baik. Kalau Ibu Murni bagaimana Bu? Ibu alasannya waktu itu masuk era Graha atau memang dulu pernah di properti sebelumnya? Bu? Oh, enggak. Saya background tidak pernah di properti. Alasannya nggak jauh-jauh beda dari teman-teman semua di sini. Adalah fleksibilitas waktu. Saya kepingin punya karir, tetapi juga saya bisa mengurus keluarga. Itu adalah pertama, karena sebelumnya saya bekerja di kantor, itu office overtime tuh benar-benar saya terkunci di situ. Ya, jadi ya fleksibilitas waktu itu Mbak Julia yang menjadi alasan saya bergabung di era. Tapi sempat rasa kaget gak Bu waktu jadi agent properti itu, waktu itu berapa lama Ibu pertama kali closing itu setelah berapa lama Bu? Saya nggak lama sih, sebulan saya sudah. Wah, luar biasa. Luar biasa. Biasa di luar kayak. Oke, kalau khusus untuk Ibu Feni sebagai member broker ya, Yang susah pertanyaannya. kenapa waktu itu memilih untuk membeli franchise era Bu? Membeli franchise era itu diawali dari saya ditawari oleh teman kuliah saya. Saya backgroundnya itu kan di teknik sipil. Jadi teman saya itu memang jadi eksekutif di Intiland. Jadi dia menawarin saya untuk ada franchise nih, era yang dari Amerika begitu. Jadi saat itu franchise property agent yang dari luar negeri itu baru yang pertama gitu. Ya jadi saya tertarik. Seperti yang lain-lain, saya pikir kan bisa dikerjakan dengan part time sambil saya bisa urus rumah tangga. Maka saya pikir wah ambil lokasi Pondok Indah deh, dekat rumah. Kemudian memang Pondok Indah sendiri itu marketnya cukup bagus ya. Jadi saya beli era dan mencari kantor yang ada di dekat Pondok Indah ini. Tapi sebelumnya Ibu memang pernah jadi marketing Ibu, marketing di agent properti seperti itu? Saya di marketing enggak, tapi sering saya membantu orang tua saya. Orang tua saya itu kan suka minat dengan properti ya. Saat itu properti itu kan memang lagi booming. Saat itu properti bisa beli, kemudian dijual kembali, bisa disewakan. Yang mana semua itu hasilnya bagus gitu. Jadi saya pun sering membantu mereka melakukan itu. Maka untuk jual beli properti sendiri itu ya agak sedikit paham gitu. Apalagi dengan backgroundnya teknik sipil ya Bu? Iya, ya? betul. Iya betul. Oke, pertanyaan kedua ya untuk para tim leader khususnya nih. Kan waktu itu masuk ke era jadi marketing, ya kan? Semuanya ngurusinnya semua sendiri gitu. Terus tiba-tiba dipercaya jadi tim leader. Berarti kan punya anggota tim dong, ya kan? Pasti kan agak lebih sulit tuh ya, karena yang tadinya ngerjainnya semua sendiri-sendiri, jadi sekarang bantuin tim juga, bantuin marketing yang lain. Nah, waktu itu gimana perasaannya dipilih menjadi tim leader? Pak Raymond. Tuh, saya. Iya, sebenarnya sih siap nggak siap dan mau nggak mau ya. Bu Feni pernah bilang ya karena kita harus berkembang, jadi mempunyai tim supaya saling berbagi ya,
jadi melayani juga, jadi membuat orang lain menjadi sukses kan itu punya berkat sendiri ya. Memang di awal masih nggak ngerti dan nggak paham, takut lah gitu loh. Tapi dalam perjalanan waktu ya belajar melihat tim-tim lain beradaptasi, ya akhirnya bisa menciptakan formula sistem yang saya pakai sekarang gitu loh. Kayak Waktu gitu itu Pak langsung dipilih sama Bu Feni, ya Raymond jadi tim leader, langsung oke gitu atau jangan saya Bu, jangan saya Bu, Iya. gimana? Biasanya kan gitu ya, kalau jadi pilih itu kadang-kadang jadi antara beban atau gimana? Iya, atau iya, mungkin iya, iya. langsung jadi tertantang gitu, gimana Pak? Iya, ya awalnya seperti itu. Jadi sanggup nggak nih ya, bisa nggak? Jadi nggak langsung jawab gitu loh. Tapi ya akhirnya kan Ibu Penny bilang ya harus berkembang, harus dicoba, ya akhirnya saya coba gitu loh. Saya jalanin gitu loh. Waktu itu berapa Pak timnya Pak? Di awal berapa ya? Saya lupa ya. Mungkin 3 apa 4 ya? Saya lupa ya. Sekarang berapa Pak? 17 ya? 17, luar biasa. Kali ya? 17. Kalau Ibu Sri bagaimana Bu? Sempat kaget juga Sempat gitu. Sempat kaget, yang biasanya kan disuapin sama Bu Feni gitu ya. Kalau ada apa-apa kan konsultasi sama Bu Feni. Sekarang kok Mbak Sri mau nggak gitu jadi tim leader ya gitu. Saya pikir tim leader ngapain ya gitu. Tapi ya udahlah, saya pikir mana tahu gitu. Kebetulan kan Bu Feni tuh nunjuknya saya jadi tim leader teman-teman yang seangkatan, usia juga kurang lebih sama gitu. Jadi ayo udah deh, mungkin Saya lebih kayaknya muda, Bu. jadi saya anggap bukan sebagai leader ya. Saya pikir ya udah kita kerja kelompok aja. Kerja kelompok mungkin lebih mudah, Ya. bisa digarap bareng-bareng, bisa sering sharing gitu ya. Kalau sudah ditetapkan timnya kan sudah pasti ya. Jadi lebih mudah mungkin ininya, nggak nyari-nyari siapa gitu. Jadi saya ya udahlah, bismillah aja. Kita senang kerja kelompok gitu aja sih. Senangnya. Sedang kerja kelompok. Sekarang berapa Bu anggota timnya Bu? 7 kali ya. 7 7 ya, luar biasa. Yang seusia semua rata-rata. Jadi nggak lebih sulit untuk bertukar pikiran ya Bu, kalau biasanya kalau seusia gitu ya Bu? Tetap tukar pikiran kan, masing-masing orang pasti Iya, beda-beda. betul. Kemudian karakter masing-masing orang tuh beda-beda. Kemudian cara kerjanya juga pasti beda-beda gitu. Jadi kita ya senang aja tukar-tukar pikiran begitu, senang aja. Oke, baik, luar biasa. Tepuk tangan untuk Ya. Bu Sri. Kalau Ibu Murni dari tim Spirit gimana Bu? Waktu dipilih jadi tim leader, kaget kah, syok atau aduh saya 2 minggu nggak muncul dulu di kantor? Manggil Holy Spirit dulu. Iya, awalnya saya agak gamang juga waktu Bu Feni menyampaikan, ya sama intinya, kalau saya lebih kepada bisa nggak ya saya membagi waktu saya, karena saya ngurusin pekerjaan saya aja kayaknya sudah hampir penuh ya. Tapi kembali lagi Bu Feni menyemangati saya, terus saya pikir ya saya harus belajar juga bagaimana mengelola sebuah tim. Itu yang memberi saya suatu challenge, suatu semangat bahwa menjadi tim leader saya banyak belajar mengerti karakter dari downline. Anggota-anggota Ya, tim terus lain. saya juga lebih bervariasi mendapatkan case-case dari para downline. Itu yang saya membuat saya lebih termotivasi gitu, termotivasi untuk sebagai tim leader. tim leader. Itu. Luar biasa. Jadi semakin semangat ya Bu ya, Iya. malah ya, makin ada timnya, jadi membuat kita semakin semangat untuk bisa meraih kesuksesan. Betul, Iya. luar biasa. Karena ingin orang lain juga sukses, betul Iya. ya. Tuh, aduh. Kalau Ibu Catherine gimana Bu? Saya waktu itu saya adalah tim leader yang generasinya generasi milenial ya, kakaknya milenial. Gen Y. Dan sebetulnya saya nggak terlalu
udah punya pengalaman karena sebelum saya serius di Era, saya pernah bergabung dalam satu network marketing ya, yang dimana saya lihat Bu Feni pernah ajak saya ke acara APBC di Singapura, dimana di Singapura itu sudah lama dilakukan rekrutmen atau network marketing yang tim leadernya itu berkembang ya. Jadi waktu saya melihat bisnis ini dan Bu Feni bilang, yuk kita di Era Graha kita mau berkembang bersama biar lebih berkembangnya bisa pesat ya. Dengan adanya tim leader, suatu usaha itu pasti perkembangannya akan pesat. Dan mungkin untuk di properti kalau di Indonesia memang masih baru sekali ya. Kalau mungkin di bidang-bidang lain seperti asuransi itu sudah diterapkan kan, atau di MLM itu sudah diterapkan. Jadi waktu saya melihat, oke, saya sudah pernah tahu sistem yang dimana cara perkembangan network marketing adalah belajar, dikerjakan, dan mengajarkan. Di situ saya pikir, wah, saya seneng nih kalau bisa berkembang bersama, karena teman-teman seusia saya nih, mulai dari teman SMA itu saya bisa melakukan rekrutmen ya. Dan saya lihat makin lama pola seperti ini makin bagus dan bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Jadi ini adalah satu momentum yang baik untuk kita bisa mengembangkan sebuah kantor dengan kualitas marketing yang lebih baik lagi. Betul, pasti dengan bantuan tim leaders itu pasti. Yes, betul. betul. Karena ingin semuanya bertransaksi, semuanya sukses, meraih kesuksesan bersama, gitu ya Bu ya. Amin. Luar biasa, banget Bu Catherine. Iya, di setiap tim nih kan terdiri dari beberapa tim leader dan juga anggota timnya, ya kan. Manajemen style apa yang diterapkan oleh masing-masing tim leader? Kan pasti kita membuat role gitu ya di dalam timnya masing-masing untuk memanage tim seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya dari Bu Sri untuk manajemen style di timnya? Kalau saya sih lebih ke manajemen kekeluargaan ya. Jadi kalau kita merasa keluarga kan jadi nggak canggung. Kemudian ya saya terbuka. Maksudnya terbuka begini. Sebagai tim leader kan kita suka ada insentif gitu ya. Nah itu saya kembalikan kepada mereka pada saat mereka itu berprestasi. Misalnya si A ini paling menonjol begitu ya, saya kasih reward gitu ya. Kalau misalnya yang keduanya ada gitu, jadi itu saya kembalikan kepada mereka dan mereka tahu bahwa saya itu dapat apa dari kantor gitu ya. Sebagai tim leader dapatnya apa. Jadi apa yang saya dapat dari kantor sebagai tim leader ya saya kembalikan kepada mereka lagi. Ya keterbukaan lah ya dan kekeluargaan. Jadi semuanya bersifat kekeluargaan, semuanya dibicarakan ya. bersama-sama seperti itu ya Bu ya. Oke, kalau Pak Raymond sendiri gimana? Untuk manajemen ya, ya udah sekitar berapa ya? 3 tahun ya. 3 tahun saya ada menemukan formula untuk pencapaian poin ya. Jadi di tim saya segala sesuatu yang dilakukan aktivitas-aktivitas marketing ya, sebagai marketing itu semua ada poin gitu loh. Jadi saya buktinya dengan foto. Jadi setiap kegiatan yang mereka lakukan mereka harus foto. Ya meski contohnya waktu mengantar klien ya harus foto. Ya, entah itu foto sama kliennya atau foto selfie atau foto candid, yang pasti foto, ada buktinya dan harus jujur ya, jangan sampai foto lama dikirim atau foto temen dibilang klien ya. Gitu kan. Location kalau perlu ya Pak. Ya, jadi ya kejujuran sih, tapi ya setelah berjalan sih lumayan banyak yang ngikutin, jadi banyak seneng mereka dengan itu. Jadi dan juga kan kalau dengan foto kan ada bukti ya, misalkan nanti ada masalah di kemudian hari kan, misalkan kliennya transaksi sendiri atau bagaimana kan kita ada bukti bahwa ini ada, kita bukti mengantarkan ke listing itu gitu loh. Jadi setiap pencapaian itu kan sama kayak Bu Sri tadi ada reward ya. Jadi reward itu yang juga diberikan kepada mereka yang, dan poin itu juga bisa ditukar dengan
ditukar dengan voucher gitu loh, voucher untuk mereka seperti spanduk, iklan dan lain-lain gitu loh. Ya kurang lebih apa ya, seperti itulah manajemennya. Berarti kalau misalnya Bu Catherine dan Bu Murni, apakah juga kan kalau seperti Bu Sri tadi asas kekeluargaan gitu ya, kalau Pak Raymond berkegiatan tapi harus ada barang buktinya gitu, semuanya harus kejujuran seperti itu. Nah, apakah Bu Catherine dan Bu Murni seperti itu? Ya, saya lebih ke arah ke Bu Sri, kekeluargaan, kekompakan, dan saya menaruh trust ya kepada downline bahwa mereka tidak perlu saya kejar-kejar. Saya anggap mereka semua sudah dewasa, sehingga semua mereka lakukan dengan kesadaran. Gitu. Intinya begitu. Ya. Bu Catherine juga seperti itu? Ya, saya senang saya punya banyak senior di kantor, tim leader senior. Juga saya banyak belajar dari Bu Feni, bagaimana saya mengembangkan seorang marketing ya. Mungkin banyak variasi yang saya ambil dari tipe-tipe setiap tim leader atau sistemnya. Dan satu mungkin saya melakukan bonding terhadap tiap personal marketing. Jadi selain ada tim meeting, tapi saya selalu menyempatkan waktu. Siapa nih yang saya udah lama belum misalnya lunch berdua gitu, untuk ngobrol yang lebih sifatnya lebih ke case by case-nya itu ya. Jadi ada bonding. Jadi melakukan bonding ya, seperti itu ya Bu. Oke. Pertanyaan kelima sebenarnya sudah terjawab nih. Tadi kan saya tanya, saya mau nanya mengenai kegiatan dan program-program yang Bapak Ibu buat di timnya masing-masing gitu ya. Tadi seperti Pak Raymond dan Ibu Sri sudah menjawab, ada reward, poin-poin gitu kan. Jadi balik lagi semuanya ntar memotivasi ke anggota tim yang lain untuk misalnya lebih semangat lagi untuk bisa cepat closing gitu kan ya. Nah, kalau Ibu Catherine dan Bu Murni, apakah juga ada seperti yang dilakukan oleh Pak Raymond dan Ibu Sri, seperti ada poin-poin atau misalnya ada reward seperti itu? Ada, kita berikan. Kalau seperti mereka yang berprestasi, saya kasih penghargaan. Ya, terus kadang-kadang saya juga ikutkan mereka kalau mereka pengen ikut training, tapi karena keterbatasan tidak ada dana, ya saya akan bantu mereka untuk bisa ikut trainingnya tanpa membayar. Terus juga saya ada memberikan juga reward kepada mereka yang berprestasi. Terus kemudian saya juga berikan misalnya mereka ingin ikut training tapi mereka keterbatasan dari biaya, maka saya akan kasih free untuk mereka bisa mengikuti. Dan kemudian untuk yang marketing yang baru masuk, fresh graduate nih, saya juga kasih komplimen. Biasanya saya kasih spanduk dijual maupun disewakan beberapa, supaya mereka bersemangat untuk memasang di rumah yang mereka listing. Ya, luar biasa. Begitu. Luar biasa. Jadi memotivasi untuk ikut training, spanduk ya Bu ya, luar biasa. Kalau untuk Ibu Catherine gimana Bu? Apakah ada jauh beda? Dari Era Graha sendiri, dari kantor sendiri, programnya sudah cukup banyak, sudah cukup bagus, dan itu selalu berkesinambungan ya. Kalau buat tim saya sendiri, saya berusaha untuk memotivasi mereka untuk at least ngikutin dulu nih yang dari kantor. Karena kalau yang dari kantor aja mereka udah bisa achieve, udah bisa fulfill, sebenarnya itu perkembangannya akan bagus sekali ya. Jadi keteraturan dari setiap marketing itu menentukan prestasinya dia. Terus terang untuk jadi tim leader di Era Graha tuh nggak sulit, karena program dari utamanya udah bagus, kita tinggal bantu aja nih ke bawah. Lebih gitu. Untuk mendorong ya Bu ya? Yes. Kalau katanya Tuturi Handayani. Ya. Dan mencontohkan harus nyontoin dulu. Oke. Nah Bu, pasti ya di dalam sebuah tim itu ada sukanya, ada dukanya, ya kan? Apakah banyak sukanya atau malah mungkin dukanya? Tapi pasti saya yakin sukanya, ya kan? Nah, gimana Bu Sri? Kalau suka dukanya jadi tim leader Bu?
Kalau saya sih dianggap suka aja ya. Saya tuh orangnya kan nggak mau terlalu ini begitu terus dipikirin, saya nggak suka gitu. Iya. Jadi saya anggap santai aja. Ini kan di tim saya itu usia rata-rata remaja semua, 50-an. Semuanya remaja. Jadi mereka tuh sedikit agak sulit kan kalau mau diarahkan. Tapi mereka kan sudah pandai semua. Jadi kalau misalnya ada yang sedikit melenceng, saya sih nggak mau terlalu dipikirin gitu ya. Jadi ya makanya saya nggak nganggap sebagai leader, saya anggap sebagai mengkoordinir mereka aja. Jadi saya kan santai aja gitu menghadapi ya masalah sih pasti ada gitu. Tapi saya nggak mau larut dalam masalah yang rumit gitu ya. Pasti ada selalu yang rumit, tapi saya nggak mau dimasukin ke hati lah gitu ya. Saya anggap enteng aja. Dan saya nggak pernah bawa ke rumah itu masalah-masalah itu. Terus terang suami saya nggak pernah tahu. Misalnya ada komplain yang sampai pernah begitu ya. Saya sampai rumah hilang, nggak mau. Jadi sampai sekarang 17 tahun saya kerja di ERA, suami saya nggak tahu kalau saya pernah bagaimana yang sulitnya. Saya nggak mau. Taunya closing gitu ya. Closing yang gede diam-diam. Takutnya saya disuruh berhenti. Ya soalnya gini, kan pasti seorang suami itu khawatir ya, mengkhawatirkan seorang istri. Nanti kamu begini begitu gitu ya. Saya nggak mau gitu, nggak mau sampai dia tuh khawatir. Jadi saya sampai rumah pekerjaan semua di mobil. Jadi kalau lihat mobil saya berantakan. Sama Bu. Yang bisa ikut tuh hanya satu di samping saya. Di belakang sama di bagasi penuh semua. Karena saya nggak pernah bawa kerjaan ke rumah. Paling respon follow up lewat telepon. Tapi itu yang enak-enak aja. Kalau yang sedikit misalnya ada masalah, saya biasanya di atas jam 9 pada saat suami saya udah tidur, saya baru follow up pelan-pelan gitu. Saya nggak mau orang rumah tuh sampai tahu kalau saya tuh ada masalah apa. Tapi banyak happy-nya sih. dibawa happy aja. Betul, dibawa happy ya. Semua tahun rumahnya Bu Sri selalu happy di era Graha. Happy aja. Ya, kalau Pak Raymond bagaimana? Suka dukanya Pak? Apa banyak sukanya, apa banyak dukanya Pak? Oh iya, ya banyak sukanya deh, ya happy lah. Sama kayak Bu Sri tadi kan, ya bisa dibilang kan semua itu kan karena prinsip saya kan di awal memang untuk membantu mereka ya, membantu mereka menjadi sukses, berhasil itu kan ada perasaan senang juga gitu loh, dan menjadi berkat bagi orang lain. Jadi ya semua dibuat happy aja sih, dibuat happy. Memang dalam perjalanan memang pasti ya namanya duka, suka duka itu pasti ada. Cuman duka itu kan dimana kita bisa belajar dari kesalahan itu, dari masalah itu, jadi menjadikan kita menjadi lebih baik kan gitu. Pengalaman-pengalaman yang penting membuat jadi semuanya bisa berhasil. Iya, betul. Jadi memang harus ada masalah dulu ya Pak, biar semakin kompak, semakin solid timnya. Seperti itu ya Pak. Betul. Ya, kalau Bu Catherine bagaimana Bu? Suka dukanya Bu? Aku banyak sukanya. Wah, luar biasa. Suka komisi. Banyak disukain. Kalau ada tantangan, ada challenge, kan saya juga punya tim leader. Saya langsung call Bu Feni. Dan di sini karena tadi teamwork, terus kita melakukan segala sesuatu itu bersama-sama. Kalau selain kita juga berdoa ya, kalau ada masalah, terus minta berkat supaya dapat berkat nih ya, berkat dari atas, dan kita salurkan ke sesama kita, ke sesama tim leader, sama teman-teman marketing, sama teman-teman tim support. Jadi kalau ada duka bagi-bagi saya sama tim support. Jadi jangan sukanya aja dibagi Bu. Iya, betul. Kalau suka ya kita bagi-bagi kue ya. Itu sih yang saya rasakan, lebih banyak berkatnya. Lebih banyak sukanya, lebih banyak berkatnya. Challenge-nya. Luar biasa. Kalau Bu Feni, bagaimana Bu? Iya, saya rasa mungkin saya jawab secara keseluruhan aja ya, karena semuanya itu kan berawal dari era Graha. Nah, tim Achiever itu kan terakhir saya pegang beberapa senior dari era Graha. Jadi perjalanan selama 29 tahun di era Graha sendiri itu sudah memberikan satu footstep dan
warna yang indah di dalam kehidupan saya ya. Jadi karena saya cukup lama 29 tahun. Jadi selain keluarga inti saya yang menjadi yang saya perhatiin seperti suami, anak, mantu, cucu ya. Era Graha sudah menjadi bagian keluarga dari kehidupan saya ya. Jadi di mana kita ini dengan bersama-sama kita bisa bekerja, kita bisa berkarya, kita berprestasi dengan pribadi-pribadi yang cukup unik dan spesifik ya. Tapi satu hal, kita itu mempunyai visi yang sama, yaitu penyediaan diri untuk melayani dengan hati ya. Dengan konsep itu yang kita tadi dengarkan juga dengan beberapa tim leader yang ternyata kita semua sama, dengan ingin melayani, ingin berbagi. Maka itulah kekuatan dari Era Graha, yang dimana Era Graha itu bisa berprestasi dengan baik ya. Saya sangat bangga dengan seluruh marketing Era Graha, khususnya dengan tim leader, dengan seluruh staf penunjang dari Era Graha, dengan segala penyediaan dirinya untuk berbagi, untuk sharing, untuk membantu sesama, sehingga kita di dalam Era Graha bisa berkembang bersama-sama. Semuanya sukses bersama gitu ya. Sukses bersama. Ya. Untuk Bu Murni gimana Bu, suka dukanya? Suka duka pasti ada ya sebagai tim leader. Sukanya ya karena kita punya banyak teman, karena kita dalam satu tim ada rasa kebersamaan, itu pasti. Terus saya juga suka juga suka kalau mereka berhasil, mereka bisa berprestasi, itu buat saya juga suatu sukacita gitu. Kalau dukanya ya ada sih, kalau pas ada marketing yang kadang-kadang melampiaskan ini unek-uneknya, ya kita harus siap sebagai tampungannya, karena ya bisa dimengerti lah, karena kadang-kadang kan pekerjaan juga membuat downline itu merasa stres dan sebagainya, ya kita siap aja, tapi overall sih banyak sukanya lah. Luar biasa. Semuanya suka Bu Feni. Jadi nggak ada pensiun ya. Tetap nggak ada pemilihan lagi nih, lain-lain lagi. Ya. Terus pertanyaan berikutnya, apa pendapat Bapak Ibu tim leader mengenai disruptive leader? Apakah sudah termasuk dalam disruptive leader? Pak Raymond. Saya. Apa itu disruptive? Disruptive leader. Inovatif. Inovatif. Jadi keluar dari Out of the box ya, seperti itu Pak. Untuk kemajuan tim Bapak gitu. Ya, kalau Apakah sudah termasuk gitu, apa aja sudah Bapak lakukan? ya sudah termasuk? sebenarnya sebagai leader ya. Sebenarnya terkadang kepikiran untuk itu ya, karena saya orangnya suka mencari mencari pemilihan dari sisi yang berbeda kan. Jadi contoh begini, kadang-kadang saya kalau pulang nih naik tol ya, pintu tol tuh ada 3. Nah pasti orang kalau keluar tol pasti melalui yang lurus dulu lah ya, ke sebelah kanan. Saya selalu ke kiri gitu. Saya pengen ke kiri gitu. Sebenarnya ke kiri pasti jarang ada orang yang ke situ gitu loh. Kan gitu kan. Jadi sebenarnya untuk diterapkan di tim sih, kadang-kadang saya minta mereka ide sih untuk bagaimana caranya, bagaimana berpromosi. Jadi ya memang nggak semua tim itu bisa berpikir seperti itu ya, karena itu kan harus dilatih. Jadi sebenarnya sih ya itu bagus juga untuk diterapkan dan bisa dimaksimalkan supaya beberapa pemasaran itu kan menjadi
bervariasi ya. Jadi kita nggak tahu kan namanya pemasaran bisa jadi dari pelang lebih bagus atau dari portal lebih bagus atau dari medsos, semua itu kan harus divariasikan. Ya sebenarnya sih itu menarik kan, memang bisa diterapkan. Jadi Bapak sudah termasuk kah? Belum ya, Hampir. bingung. Mungkin orang lain yang saya bisa lihat kan melihat. Bapak memang juga cukup digital gitu ya Pak. Iya. Udah ada YouTube channel ya Pak ya, Iya. kan ada sering IG live Iya, gitu iya. kan. Tapi belum maksimal. Belum maksimal. Masih proses lah. Down to earth sekali. Merendah untuk meroket ya Pak. Amin. Kalau Bu Catherine, apakah sudah masuk Bu? Inovatif ya, sebagai bagaimana kita seorang marketing, seorang team leader harus bisa inovatif. Satu hal yang pasti adalah brainstorming. Selain di team leader meeting sama Bu Feni dan rekan-rekan team leader yang lain, kita saling sharing. Tadi Pak Raymond udah mention juga. Sebenarnya saling contek-menyontek itu nggak masalah buat saya, sah-sah aja. Mengcopy dalam hal yang positif ya. Lalu kalau untuk ke marketing, tadi dengan saya membonding sama mereka, apa tuh istilahnya? Saya mungkin punya personal talk ya sama mereka. Karena masing-masing marketing ini punya target area yang beda, produk-produk yang mereka suka ini beda-beda gitu. Mungkin terakhir yang saya ngobrol, saya baru aja bikin event cukup besar sama Intiland, sama developer. Itu idenya karena saya ya bonding tadi sama tim saya, Bu Ana, dimana dia cerita, Kat, aku nih kan sering bolak-balik ke US gitu. Kita bikin event yuk sama apa namanya diaspora di sana. Wah, ini ide-ide yang sangat bagus, dimana pada saat pandemi online ini sedang marak gitu ya. Jadi buat orang tuh bukan sesuatu yang aneh kalau kita Zoom meeting, bikin webinar, ini malah momentum gitu. Jadi hal-hal inovatif itu tercipta pada saat ya kita sharing, kita brainstorming. Kerja sama tim, komunikasi yang baik akan menghasilkan banyak teknik pemasaran yang disruptif tadi ya. Itu sih yang saya lihat, dan kayak Pak Raymond juga, kita akan berproses terus, tak pernah henti. Ya itu sih yang aku harapkan. Kalau nanti era Graha nih rekrutmen, usianya makin muda, pasti akan banyak hal-hal baru, bakalan seru banget itu sih. Ya, apalagi meregenerasi gitu ya Bu ya. Yes. Apakah Bu Sri, Bu Murni dan Bu Feni juga, kan kalau tadi kan yang Bu Catherine dan Pak Raymond menemukan inovasi-inovasi itu dengan berembuk, ya kan berembuk ya, brainstorming. Apakah mungkin juga Bu Sri, Bu Murni dan Bu Feni juga seperti itu untuk menemukan inovasi-inovasi yang ingin dibuat di dalam timnya? Bu Murni? Tentu saja ya, kita harus melakukan berpikir bersama-sama untuk bisa menemukan suatu ide-ide yang kreatif ya. Lebih kurang sama lah dengan Pak Raymond dan Bu Catherine. Oke. Bu Sri juga gitu ya Bu ya? Iya, kurang lebih sama. Kita kan setiap Senin kan ada meeting tim. Ya kita lemparkan gitu ya. Ada 1-2 yang high tech gitu ya. Kalau saya kan memang apa namanya harus belajar sama mereka, ada di tim saya yang lebih high tech ya. Jadi kita tanyakan, kita bikin apa ini gitu. Kurang lebih sama lah. Memang harus dimaksimalkan, belum maksimal ya. Kalau Ibu Feni gimana Bu? Saya lihat Ibu soalnya juga udah mulai foto-fotonya bagus-bagus gitu kan, luar biasa, nggak berhenti belajar ya Bu. Kalau saya biasanya kita melihat kebutuhan di lapangan. Saat ini yang sedang ini apa? Apalagi dengan kondisi IT yang terus berkembang, teknologi yang begitu pesat berkembang ya. Kadang-kadang begitu cepat. Dengan kita berkumpul bersama tim leader itu, kita akan lebih mengetahui situasi yang dibutuhkan saat itu. Jadi masukan-masukan yang ada kita tampung, kemudian kita ingin berubah. Sebetulnya yang penting di situ kita ingin berubah. Nah, dengan perubahan itu kita membuat suatu action plan yang kreatif.
Apalagi dengan adanya tim penunjang dari kantor Era Graha ya, tim kreatif Era Graha. Era Graha mampu membuat suatu penampilan yang sungguh kalau kita lihat sungguh beda dan padat ya. Di dalam penampilan dan cara marketing itu sendiri bekerja ya. Jadi sungguh yang seperti yang tadi saya sampaikan bahwa saya sungguh bersyukur ada di Era Graha ini. Sebenarnya semuanya itu udah bagus, tinggal kitanya itu rangkum, kita satukan jalannya. Nah, semuanya udah Disukan bersama-sama. bisa berjalan dengan baik. Baik. Ya. Betul, luar biasa. Jadi melihat kebutuhan pasar dan juga kemajuan teknologi yang makin Betul. berkembang. Betul. Ya, pertanyaan berikutnya, apa sih yang masih merasa kurang? Mau yang ingin belajar lagi apa gitu? Mungkin Pak Raymond, apa lagi Pak yang merasa kurang Pak? Nomor satu terus. Kan number one. Kurang, maksudnya untuk pribadi apa untuk tim? Merasa, pengen belajar ini lagi nih, pengen belajar ini lagi. Saya ada hal nggak yang mau Bapak dalami lagi ilmunya gitu? Bukan ilmu ini ya Pak, bukan ilmu hitam ya? Ya, sepertinya sih lebih kepada ini ya. Kemarin sempat ada ngobrol-ngobrol juga dengan Pak Ferli Junandar ya. Kelihatannya sih menarik juga untuk public speaking gitu. Jadi mungkin pengen lebih dilatih lagi ya, supaya lebih penampilan dan bicaranya lebih enak gitu. Untuk tampil di baik itu di offline maupun di online ya. Mungkin seperti itu. Public speaking ya Pak? Iya ya. Oke, baik. Kalau Bu Sri? Kalau saya sih udah pasti teknologi. Teknologi harus belajar. Selama ini sih masih banyak dibantu lah sama Clara gitu ya. Tapi kan mau sendiri juga gitu ya. Untuk itu aja. Teknologi. Iya. Kalau Bu Catherine? Mungkin aku pengen lebih bisa lagi di hal manajemen ya, terutama manajemen antar manusia nih. People skill. Bagaimana kita bisa memahami partner, rekan kerja, memahami juga pimpinan kita dan customer. Karena aku lihat saat ini selain teknologi, kuncinya adalah bagaimana kita interpersonal sesama manusia. Kalau kita bisa, ya tadi Bu Penny sempat mention tentang visi ya. Karena kita punya visi yang sama, kita bisa berjalan bersama-sama, bergandengan menuju satu level yang lebih baik lagi. Itu sih yang aku pengen lebih banyak belajar. Baik. People skill. People skill. People skill. Oke, kalau Ibu Penny gimana Bu? Ada lagi Bu yang merasa Ibu pengen belajar lagi? Oh, saya lemah di teknologi sama Bu Sri ya. Mungkin kita seangkatan. Usia. Saya dulu udah terbiasa di kantor itu dibantu sama Acen. Jadi sepertinya tinggal teriak udah jadi gitu. Jadi, tapi betul-betul waktu work from home itu saya cukup stres gitu. Jadi dari segala bidang itu saya harus melakukan sendiri. Kalau dulu itu saya banyak yang bantu, ternyata pada waktu pandemi itu saya harus kerja sendiri. Nah, maka disitulah saya mulai belajar usaha ya lumayan. Tapi masih ada yang saya belum bisa. Ya seperti digital marketing seperti itu ya. Memang setelah ini semua yang secara operasional saya udah kerjakan, saya akan belajar ke sana. Luar biasa. Acen tugas ya bantu saya. Ada pesan-pesan. Pesan ya. PR Cen. Kalau Bu Murni, apalagi Bu yang ini? Sama teknologi juga Teknologi. yang mesti banyak belajar, terutama pengembangan dalam medsos ya. Saya masih belum konsisten, jadi itu yang harus
dibikin konsisten, dan ya teknologi lah lebih kurangnya. Jadi ini ke digital ya, belajar Iya, untuk teknologi iya. digital lagi. Iya. Luar biasa. Tim leadernya luar biasa, Bu, nggak berhenti pingin belajar terus. Sama seperti Bu Penny juga pengen terus belajar ya kan. Berarti memang kita walaupun sudah memimpin sebuah tim juga tetap merasa kurang, ingin terus belajar. Luar biasa. Harapan Bapak Ibu tim leader untuk timnya masing-masing gimana? Apakah ada harapan ke depannya, atau mungkin ada program-program yang lagi diwacanakan gitu, Bu Sri? Raymond udah. Ya tentu kita sebagai tim leader ya sangat berharap kepada anggotanya gitu ya, supaya bisa, kan ini ada yang di atas ada yang di bawah gitu ya. Kita sih berharapnya kita bisa sama gitu. Memang sih mungkin harus pelan-pelan karena masing-masing orang kan tipikalnya beda-beda. Tapi saya selalu bilang gini, kalau ada kesulitan panggil saya ya insya Allah siap ya. Ada yang bahkan mau pasang plang atau apa ya, saya dampingi mereka supaya bisa jalan. Jadi ya saya kasih semangat sama mereka supaya mereka itu tumbuhnya bersama-sama, jangan terlalu timpang gitu ya. Kalau misalnya dapat 10M, yang lain 8-7 gitu nggak apa-apa. Jangan sampai ini 10M ini cuma 500 gitu ya, jadi kan terlalu timpang. Jadi saya selalu ajak kita sama-sama ya. Kalau program sih masih di reward aja, itu sebagai salah satu motivasi ya. Jadi saya berikan reward karena pasti walaupun sudah berusaha agar bersama-sama, pastilah pencapaiannya beda-beda tergantung kondisi dan rezeki juga mungkin ya. Ya programnya masih di reward aja saya sih. Kalau untuk Bu Catherine, harapan ke depan untuk tim elit, Bu? Harapan ke depan buat tim elit, satu, semangatnya makin bertumbuh. Tim elit, coba ini kameranya untuk elit. Semangatnya udah ada, tapi makin bertumbuh dan keteraturan itu penting sih. Balik lagi, tapi memang kadang di tim itu kan orang punya goals beda-beda. Saya menghargai itu. Tapi at least kalau kita udah ada aim, oke, saya mau sampai ke kilometer 10 gitu. Sama kayak atlet nih, di tim saya banyak atlet. Ada atlet sepeda, atlet lari, you name it, ada semua. Ya mungkin semangat sportivitas, semangat latihannya itu sebenarnya kalau diterapkan dalam pekerjaan itu sangat baik sekali sih. Saya berharap diri saya sendiri juga bisa lebih punya keteraturan hidup ya. Tim elit semangat, semangat dan keteraturan. Pak Raymond bagaimana, Pak? Harapan ya? Harapan ke depan untuk Powerful, Pak. Ya harapan semuanya bisa grow sama-sama, bisa closing dan transaksi semuanya. Jadi saya juga udah mulai aplikasikan. Saya kan banyak kemarin dapat inquiry listing ya, yang rata-rata di luar dari area Pondok Indah gitu. Jadi saya udah berusaha untuk gandeng mereka untuk memasarkan listing berdua gitu. Jadi supaya mereka pun bisa lebih semangat dan lebih belajar langsung kan dari saya gitu. Jadi udah membagi-bagi tugas lah, dan harapannya ya semuanya bisa tumbuh dan berkembang sama-sama sukses gitu. Kalau ya mungkin kedepannya bisa jadi ya kita mempunyai leader-leader lagi di bawah kita supaya bisa kita lebih grow lagi gitu. Itu sih. Tumbuh bersama. Iya. Powerful, Maju kuat, bersama. maju bersama. Wah, iklan. Oke. Bu Murni, harapan ke depan untuk Spirit, Bu? Iya, sama juga. Saya juga ingin tim saya maju, mereka para downline bisa berkarir dan menghasilkan di dalam bisnis ini dan menjadi tim yang solid. Tim solid dan menghasilkan. Tepuk tangan untuk Spirit. Bu Feni, apa harapannya, Bu, untuk Ya, tentunya kita semua semangat ya. Kita puji Tuhan ya. Kita ingin bahwa Era Graha bisa tumbuh, berkembang bersama seluruh jajarannya, dari marketing associate, tim leader ya, dari staf-staf penunjang, itu untuk bersama-sama memajukan Era Graha, menjadikan Era Graha number one.
Era Graha Amin. number one. Dan tumbuh bersama. Wah, luar biasa. Tepuk tangan bersama. Tumbuh dan maju bersama. Oke, Era Graha Friends, kita akan rehat sejenak. Kita akan bermain games cool. Ya, jangan susah-susah ya. Ya, Era Graha Friends, kembali lagi kita masuk ke segmen Games Cool. Ya, jadi rules untuk games kita hari ini, nanti saya akan menyebutkan ke salah satu tim satu kata. Satu kata ini terdiri dari 3 suku kata. Masing-masing anggota tim akan menyebutkan setiap suku kata. Dan nanti akan disebutkan pada waktu yang bersamaan. Jadi misalnya saya hitung 3, 2, 1. Sebutkan langsung setiap suku katanya. Oke. Nanti tim lawan akan memperhatikan, mendengarkan dan menjawab apa kata yang disebutkan oleh tim lawan. Seperti itu. Oke. Tim merah paham? Paham. Tim putih paham? Paham. Oke. Agar imbang, masa 3 lawan 2 ya kan? Kita panggil produser kita ya. Dwi Puspasari. Dwi Puspaningrum. Biar imbang ya kan? Masa cuma 3 lawan 2. Ya. Mungkin mau perkenalan Ibu Dwi Puspa? Oke, saya bagi menjadi 2 tim. Tim di sebelah kanan saya, tim merah. Tim merah mana suaranya? Merah, merah, merah. Yes, gitu ya. Oke. Merah, merah, merah. Yes. Oke, di sebelah kiri saya, tim putih. Putih. Yes. Oke. Anggap merah. Jadi tadi saya sudah jelaskan ya untuk mekanisme gamesnya ya. Oke, sudah paham semua? Tim merah paham? Paham. Tim putih paham? Paham. Paham ya. Oke. Pertama, sweet dulu, sweet. Siapa yang mau mewakili timnya? Di Jepang. Ya, menang Ibu Sri berarti Ibu Sri main duluan. Oke. Tim merah. Oke. Saya ini, Catherine ini, Raymond ini ya. Siap. Oke, paham ya. Bareng ya. 1, 2, 3. Suaranya kenceng ya. Ya. Cuman 3 kali pengulangan. 3 kali pengulangan. 1, 2, 3. Ulang. Perhatikan masing-masing. Oh ya, saya yang aku ini ya. Oke. 1, 2, 3. Suara saya doang kedengaran. Suara mana jelas ya artikulasinya ya. Oh, oke. Mana apa? Sekali lagi terakhir. Terakhir ya. 3 kali. Terakhir ya. Tim merah jangan Yes. curang juga ya. Enggak, Jelas ya. enggak. Suara kenceng ya. Dulu dong, nama apa? Enggak dong, belum dong. 1, 2, 3. Nanti saya dengerin Dwi, Catherine dengerin Bu Fani, Ramon dengerin Murni gitu ya. Iya. Heeh. Jadi didengerin Jelas terus gitu. gitu. Jadi jangan heeh. Ini combine. Saya Diskusi. dengarnya Dwi ngomong ini gitu. Diskusi. 1, Tim putih 2, mau menjawab apa? Tim merah ngatur strategi. 3. Kasih waktu dong. 10 detik ya. 10, 9. Nama Setrika. betul. Hebat. Biasa isi tete ya. Oke. 10 poin untuk tim putih. Ya, luar biasa. Oke, untuk Lagi. berikutnya sekarang tim putih ya. Siap-siap ya. Yang nomor 2, Bu. Tadi kan Yang nomor 2. Enggak. Itu dari mana, Bu? Yang enggak, Mbak Dwi dari mana? Yang ini siapa yang mau nyebut? Ternyata ya. Aku. Oh, iya deh. Oh, Coba saya dengar udah Dwi ukur apa. dari Nggak mana? usah. Oke. Berarti ini aku ya. Dwi. Dah, lupa. Oke. Iya, Udah, Bu? Jangan kasih clue yang salah ya. Oke. Perhatikan baik-baik. 1, 2, 3. Dengar nggak?
Iya, 3, 2, 1. Aku mau. Katanya apa? Coba ulang lagi. Yang kedua ya. Ulang Yang lagi. kedua. Ulang lagi, dengerin ya. Yang kedua ya. Mulutnya buka. Ya, ini dibuka. 1, 2, 3. Mau. Saya sama mu. Kayak apa? Kamu. Ini apa? Yang tadi saya, ini aku mu. Tai, bukan tai. Muang tai. Muang tai atau muang tai? Enggak, bukan Ya. belakang mu. Ketiga ya. Coba ulang lagi. Terakhir ya. Terakhir setelah terakhir dihitung 10 detik. 1, 2, 3. Samu. 10, Samu. Samurai. 9, Enggak, belakangnya samu. 8, Belakangnya samu. 7, Kedua apa dulu? 8, 7, 6, Samurai. 5, 4, 3, ya. Samurai. Pegangan tangan kayaknya ya? Bisa Enggak, susah banget. Dia soalnya strategi enggak ini Bu. pinter-pinter ya. Enggak Pinter-pinter. Oh iya. Oke. Kalau kita kan Kita gampang. kan iya. Masih imbang. Oke, coba. Ini pertanyaan kalau misalnya tidak dapat dijawab oleh tim putih, berarti tim merah menang. Oh gitu. Ini Enak dong. Mana? Oke. yang nomor 3. Waduh. Saya ini. Atur. Saya ini. Oh kira. Nah ya. Saya itu ya. Saya ini ya. Oke. Oke. Bisa bener saya. 1, Ayo dengar. 2, 3. Re. Kita sih jelas banget ya. Saya ini. Doraemon. Hah? Doraemon. Salah. Kesempatan. Oke. Kalau kesempatannya udah habis, berarti salah berarti tim merah menang. Oke. Kedua ya, Bu. 1, 2, 3. Re. 5, 4, 3, 2, 1. Sekali lagi ya. Terakhir ini ya. Terakhir ini ya. Perhatikan baik-baik. Setelah dijawab, setelah disebutkan, saya hitung 10 detik. 3, 2, 1. Ketahuan deh. Udah. Kesempatan di sini. Udah sweet aja dia siapa yang menang. 10, 9, 8, 7, Iya, saya sendiri-sendiri. 5, Pasti sih kedengaran banget. 4, 3, 2, 1. Habis. Barangkali benar. Apa Bu? Coba saya. Iya, coba tuh benar tuh, Dwi. Bukan. Re-nya kan benar, Dwi. Ada tuh. Coba sebutan, coba sekali Yang lagi. Alan Bukan sering ini. bawa kalau ke kantor. Sekali lagi, coba. Masih bakalan benar gak? Kita coba, tapi tim merah udah menang ya. Udah menang ya ini. 5, 4, 3, 2, 1. Go! Tuh, gue jelas. Jelas. Alan kalau ke kantor pasti bawa itu sering. Siapa apa? Tadi sebutnya apa? Re. Re. Bu Catherine, go. Pak Raymond. Ngan. Oke, selamat tim merah menang. Hadiahnya mana? Hadiahnya akan ada diberikan di era gerhana. Tidak di taman. Lara, nomor rekening saya tahu kan? Selamat kepada tim merah. Selamat kepada tim merah menang pada Games Quiz episode hari ini ya. Oke. Oke. Kita rehat sejenak. Kita akan masuk ada ke segmen berikutnya. Sampai jumpa. Ya, era Graha Friends, kita tadi habis main games. Wow. Lumayan ya Bapak Ibu ya, berolahraga ya kan, menambah mengingat-ingat lagi mengenai jiwa nasionalis kita, luar biasa. Nah, sebelum kita tutup acara Kupi Kui kita episode spesial hari ini,
ada 2 pertanyaan, satu pertanyaan untuk tim leader dan satu lagi untuk Bu Feni. Untuk tim leader, Bu Catherine, Bu Sri, Pak Raymond, dan Bu Murni. Apa yang bisa disampaikan atau mungkin pesan-pesan kepada marketing yang ada di luar sana yang mungkin saat ini tuh lagi dipilih jadi tim leader atau ingin malah jadi tim leader? Langsung ke dan tegang Pak, belum. Pak Raymond ya. Jadi tim leader. Di marketing sana yang saat ini mungkin waktu itu lagi di posisi Bapak dipilih jadi tim leader atau mereka juga ingin jadi tim leader gitu Pak. Oke. Ya karena di dalam perjalanan kan hidup kita harus punya peningkatan ya di dalam. Jadi kalau misalkan ada kesempatan untuk menjadi tim leader atau ditunjuk sebagai tim leader, ya harus bisa memberikan yang terbaik, karena kan setiap manusia itu kan punya jiwa leadership sendiri masing-masing. Karena saya percaya itu, karena saya pengalaman di beberapa organisasi pun yang tadinya mungkin nggak bisa memimpin sebenarnya bisa, cuman karena dia nggak mau gitu. Nah, itulah makanya sebenarnya kita dilatih seperti itu untuk menjadi pemimpin, karena setiap manusia kan juga pemimpin ya. Saya pemimpin di rumah, pemimpin kepala keluarga kan. Jadi sebisa mungkin ya bila nanti ditunjuk jadi tim leader atau menjadi tim leader ya harus siap dan harus bisa menjalani tugasnya dengan baik. Karena ya prinsipnya balik lagi kan, kita harus berbagi menjadi berkat bagi orang lain. Jadi jangan takut, jangan khawatir, setiap manusia itu punya jiwa kepemimpinan. Betul ya Pak? Betul. Bu Catherine, gimana Bu? Idem. cari aman. Sama ya Bu. Jangan khawatir, jangan takut, maju terus. Ya, Maju bersama. tambahan aja dikit, seorang leader itu adalah pembelajar yang baik. Jadi jangan pernah berhenti belajar dan mau ngajarin juga untuk calon-calon leader berikutnya. Betul. Itu aja. Jangan berhenti belajar dan memberikan pelajaran. Betul ya Bu ya? Guru Betul. Bu Sri, bagaimana Bu? Ya, idem pasti. Idem ya. pasti. Pasti. Cuma mungkin saya tambahkan kejujuran. Kejujuran itu perlu. Kemudian juga harus punya jiwa kerjasama. Kerjasama, karena kalau biasa kerja sendiri kan nanti nggak bisa transfer pengalaman. Jadi harus punya jiwa kerjasama, jujur, kemudian semangat yang tinggi, belajar harus tetap, karena ya kalau bahasa saya sih belajar itu nggak ada habisnya sampai tua. Jangan kita ukur dari usia. Belajar itu sama dengan ibadah, jadi tetap belajar. Tambah-tambah Bu Feni aja masih ingin belajar, apalagi kita gitu ya. Jadi tetap belajar juga. Tetap belajar, jujur, dan kerjasama ya. Karena menjadi seorang leader harus kerjasama ya Bu. Bukan kerja sendiri. Jangan. Iya. Kalau Bu Murni, gimana Bu? Pesan Sama banget. Cuma bedanya ada bangetnya. Kompak. Ya, bagi teman-teman yang kepengen jadi team leader, intinya pesannya adalah ya dengan menjadi team leader kita banyak sekali belajar itu, dan tetap semangat. Tetap semangat dan tidak berhenti belajar. Iya. Oke. Khusus untuk Bu Feni. Khusus untuk Bu Feni. Harapan Ibu terhadap keberadaan dan dedikasi para tim leader Era Graha untuk perkembangan kantor Era Graha khususnya Bu. Ya, kalau saya lihat sih dedikasi tim leader itu kan udah sangat bagus ya. Jadi Era Graha bisa berkembang seperti sekarang ini adalah karena kontribusi dan sinergi dari para tim leader, dari marketing juga khususnya dengan tim leader dan staf-staf penunjang dari kantor sendiri. Maka kalau paling gampang seperti yang tadi sampaikan marketing copy paste itu oke aja, copy paste, duplikasikan aja ke dalam tim Anda ya, dengan tambahan dari talenta dari masing-masing pribadi, dan minta rahmat dari Tuhan
pasti kita akan tumbuh dan berkembang. Ya, terima kasih untuk itu. Saya rangkum ya. Berarti seperti apa yang disampaikan oleh para tim leader dan Bu Feni sebagai member broker, together we grow. Ya, dengan kebersamaan kita bisa tumbuh bersama, sukses bersama, dan mencapai kesuksesan bersama. Closing, salam closing. Closing. Maju bersama. Maju bersama. Ya, di depan ada kopi. Wah, keenaknya kalau kita minum kopi bersama ya Bu. Ayo mari Bu. Bapak Ibu. Apa nih? Ini. Six dot. Cheers ya. Six dulu. Boleh dibuka? Gitu. Dibuka. Buka dulu. Nanti saya bilang Nanti kupik. kocok dulu. Oh boleh. Oh, benar juga. Ya, nanti saya bilang kupiku, jawabnya kuy gitu ya. Ya. Oke, sambil begini, Ya. Kopinya di kanan. Kanan. Ya. Tim leader dan Era Graha Kupikuy. Kuy. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Kupikuy. Bye. Cheers, cheers. Cheers. Cheers, cheers. Cheers.